Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Oktaviana, kelas 3F Reguler Banjarmasin, mata kuliah Pemrograman Struktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan DeepSeek++, dan saya memilih program perpustakaan. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Kita buka UAS saya, yaitu codingnya. Nah, di sini ada header. Header ini untuk include Ustream ini digunakan menjalankan perintah input dan output seperti cin dan out. Conio data, ada studio data, ada string, dos data, Yomani, cstdlib. Nah, di sini adalah komentar. Di sini masing-masing menggunakan fungsinya, yaitu Conio data ini untuk membuat antarmuka dengan pengguna seperti gets. Kemudian Studio H ini untuk input output menggunakan perintah printf, scanf, gets, dan puts. Kemudian string ini untuk string, kemudian dos data untuk delay, Yomanip untuk spasi membuat tabel, kemudian cstdlib ini untuk header berisi fungsi-fungsi umum termasuk manajemen pengelolaan memori, pembuatan angka, acak berkomen. Nah, using namespace std ini menggunakan scope std sebagai nama scope untuk penggunaan instruksi, misalnya std cin, std cout. Kemudian di sini ada konstanta, yaitu define max data 100. Kemudian ada struct buku, yaitu membuat struktur buku. Di sini ada tipe data, menggunakan tipe data in, kemudian chart, yaitu di sini tipe data diikuti dengan variabelnya yang disebut itu identifier. Kemudian untuk tipe data char ini dia digunakan untuk sembarang huruf, misalkan angka atau simbol. Kalau ini tadi kan cuman untuk numerik saja. Kemudian deklarasikan. Nah, di sini juga ada struktur pinjam dengan identifier tipe data dan konstanta dan variabel. Kemudian ada char-nya, nama berisi 40, alamat 40, status. Kemudian void menu ini merupakan function yang ada cout ini untuk output, yaitu aplikasi perpustakaan, menu input buku, daftar buku, peminjaman, pengembalian, laporan, kemudian exit. Nah, kemudian di sini ada sistem CLS ini digunakan untuk membersihkan layar output. Kemudian di sini ada lagi juga tipe data beserta variabelnya. Di sini untuk membuat username dan password, yaitu menggunakan string untuk menyimpan nilai dalam bentuk teks. Kemudian ada username, password. Kemudian passwordnya kita masukkan admin, username-nya juga admin. Di sini dia menggunakan percabangan if dua kondisi, yaitu if else, yang mana kondisi tersebut benar atau salah. Jika benar dia
login, maka berhasil login. Jika tidak, maka password Anda salah. Kemudian di sini juga ada percabangan switch atau case, memilih pilihan berdasarkan ekspresi kondisi. Yaitu yang pertama itu untuk menginputkan buku. Di sini ada kode buku, masukkan data buku ke berapa, kode buku, kemudian judul buku, harga sewanya, kemudian jumlah buku. Di sini ada scan app dan gets itu untuk memasukkan data string. Kalau gets ini boleh pakai spasi, kalau scan app ini tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian jika ya akan lanjut mengisi, kemudian jika nol maka data berhasil tersimpan. Kemudian break, kemudian ada di case 2 ini daftar buku, kode buku, judul buku, harga sewa, jumlah buku, buku keluar. Ini merupakan menu daftar buku. Di sini ada juga operatornya, yaitu operator pengurangan. Di sini menggunakan for. Kemudian di case 3 ini yaitu untuk transaksi peminjaman itu yang pertama masukkan data pinjam dulu, kemudian kode pinjamnya, terus kode bukunya, maka ada for untuk perulangan, kemudian ada if juga, percabangan if else. Kemudian ada nama penyewa buku, alamat penyewa, tanggal pinjam, tanggal balik, lama pinjam, kemudian banyak buku yang dipinjam, harga sewa. Nah, di sini dia menggunakan operator perkalian, yang mana kemudian statusnya dipinjam, maka data berhasil disimpan. Untuk S4 ini pengembalian itu memasukkan kode peminjaman tadi menggunakan for dan if, nama penyewa, alamat penyewa, judul buku, tanggal pinjam, tanggal balik, nama pinjam, banyak buku yang dipinjam, harga sewa. Di sini operator perkalian sudah dikembalikan atau jika tidak ada maka data tidak ditemukan. Terus apakah ingin mengulang kembali? Jika ya akan mengulang. Jika tidak maka mulai menu lagi. Kemudian break kelima dengan case kelima yaitu laporannya. Di sini memuat laporan yang tadi. Di sini ada statusnya dipinjam atau dikembalikan. Kemudian sistem pause, kemudian sistem membersihkan output. Kemudian ada di case 6 itu logout untuk keluar. Kemudian return lagi. Baik. Kita akan
coba menjalankan aplikasinya dengan compiler dulu. Kemudian kita bisa jalankan. Untuk username itu admin, passwordnya juga admin. Jika berhasil, maka kita akan masuk ke aplikasi perpustakaan. Yang pertama, kita pilih satu untuk input buku. Kita masukkan kode buku, misalkan 1, judul bukunya terbenam, harga sewanya 30.000, jumlah bukunya ada 10. Apakah Anda ingin menambah data lagi? Jika ya, maka akan menambah. Jika no, kita akan kembali. Kemudian kita lihat apakah sudah masuk. Jumlah bukunya berapa? Buku keluarnya masih belum ada. Kemudian jika kita ingin meminjam, kita masukkan kode peminjaman, kode bukunya berapa, muncul judul bukunya terbenam, nama penyewanya Henny, alamat penyewa Hani Bakti, tanggal pinjam tanggal 12/01/2023, tanggal balik misalkan 3/25. Jadi ada 13 hari, banyak buku yang dipinjam 1, harga sewanya 30.000, status dipinjam ya. Jika ingin nambah, klik ketikkan iya, jika tidak no. Data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat di daftar buku apakah sudah berkurang. Ya, ternyata sudah keluar, buku keluarnya 1. Kita lihat di laporannya, dipinjam. Kemudian jika kita ingin mengembalikan, maka kita pilih yang 4. Kita masukkan kode peminjamannya yaitu 1, maka akan muncul nama penyewa, alamat penyewa, judul buku, tanggal peminjaman, nama pinjaman, banyak buku yang pinjam, harga sewa, statusnya dipinjam. Sudah dikembalikan atau belum? Sudah. Jika sudah ya, ganti status N, inputkan N. Kita inputkan N, data berhasil. Kita lihat di laporannya apakah sudah dikembalikan. Ternyata sudah dikembalikan. Kemudian jika sudah tidak lagi, kita exit, keluar. Kira-kira begitulah program perpustakaan sederhana ini. Salah hilangnya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.